Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Renal Nur Aida dengan NIM 202041021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistematika penulisan dalam karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah sendiri merupakan karya tulis yang dibuat guna memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode ilmiah yang teruji. Karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang terjadi secara nyata. Penulisan karya ilmiah harus dilakukan secara runtut dan sistematis. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai sarana melatih mengungkapkan pemikiran dalam bentuk tulisan yang sistematis dan metodologi. Sistematika penulisan karya tulis ilmiah dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah abstrak, yang kedua adalah pendahuluan, yang ketiga adalah tujuan, yang keempat adalah metode penelitian, yang kelima adalah hasil dan pembahasan, dan yang keenam adalah kesimpulan. Untuk yang pertama adalah abstrak. Abstrak adalah bentuk sinopsis dari semua isi dari karya ilmiah remaja yang dibuat. Di dalamnya mencakup ulasan singkat, garis besar, dan poin penting dari makalah untuk memudahkan pembaca memahami keseluruhan isi makalah. Maka dari itu, sebuah abstrak harus disusun secara efektif dan menarik. Untuk yang kedua adalah pendahuluan. Pendahuluan adalah bab pertama dari karya tulis yang menghantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti. Pendahuluan dalam karya ilmiah menyatakan barang apa yang menjadi pokok pembicaraan, tujuan, wawasan, dan rencana pengembangannya. Pendahuluan berisikan gambaran umum dari observasi awal dan fenomena yang dibahas sesuai dengan topik yang diangkat dalam karya ilmiah remaja. Biasanya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dari kegiatan penelitian, pengabdian, atau yang lainnya, dan juga manfaat dari penulisan karya ilmiah ini terhadap pembaca di kemudian hari. Pendahuluan ini bisa merujuk dari berbagai sumber pusaka, pandangan pribadi penulis atau peneliti sebelumnya yang telah membahas topik terkait serupa. Yang ketiga adalah tujuan. Tujuan karya ilmiah harus dituliskan secara jelas dan sesuai dengan pemilihan judul karya tulis ilmiah remaja. Untuk yang keempat adalah metode penelitian. Metode penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Bagian ini berisi tentang bagaimana kegiatan observasi di dalam penulisan dilakukan, misalnya waktu, lama, dan tempat dilakukannya observasi. Dapat juga berisi bahan dan alat yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan serta cara pengolahan data. Bagian metode harus dijelaskan secara jelas dan lengkap agar peneliti lain dapat melakukan uji coba ulang. Untuk yang kelima adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan merupakan inti dari sebuah laporan penelitian. Pada bagian ini, penulis harus menyajikan secara cermat dan jelas mengenai analisis data serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori yang telah disajikan sebelumnya. Bagian ini menjelaskan apa yang diperoleh dari hasil observasi. Data dapat diringkas dalam bentuk tabel dan gambar. Bagian ini juga berisi uraian dari hasil analisis yang berkaitan dengan temuan hasil observasi yang telah dilakukan serta di kemudian hari. Lalu temukan pemecahan masalah yang berhasil dilakukan serta perbedaan dan persamaan dari hasil pengamatan terhadap informasi yang ditemukan dalam berbagai pustaka atau penelitian terlebih dahulu untuk perlu mendapatkan catatan di sini. Untuk yang terakhir keenam adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah bagian akhir dari penulisan.
Secara umum, kesimpulan menunjukkan jawaban atas tujuan yang telah dikemukakan dalam pendahuluan. Di sini saya akan memberikan contoh sistematika penulisan karya ilmiah yang benar. Di sini saya mengambil dari jurnal Untan dari media internet dengan web http://jurnal.untan.ac.id. Untuk contoh yang pertama adalah abstrak. Rendahnya aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA menjadi masalah utama di SDN 20 Hulu Sungai. Tujuan penelitian ini yaitu 1. Meningkatkan aktivitas fisik siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen pada pembelajaran IPA. Yang kedua adalah meningkatkan aktivitas mental siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen pada pembelajaran IPA. Yang ketiga adalah meningkatkan efek aktivitas emosional siswa dalam pembelajaran dengan metode eksperimen pada pembelajaran IPA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Bentuk penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas. Subjek dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 20 Hulu Sungai Kabupaten Ketapang yang berjumlah 15 orang siswa, yang terdiri dari 8 siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan. Selain siswa, guru yang melaksanakan pembelajaran juga menjadi bahan dari subjek penelitian. Hasil penelitian yaitu 1. Penggunaan metode eksperimen dapat meningkatkan aktivitas fisik siswa. Terdapat peningkatan rata-rata sebesar 11,76%. Yang kedua, penggunaan metode eksperimen dapat meningkatkan aktivitas mental siswa. Terdapat peningkatan sebesar 26,67%. Dan yang ketiga adalah penggunaan metode eksperimen dapat meningkatkan aktivitas emosional siswa. Terdapat peningkatan rata-rata 20%. Untuk contoh yang kedua adalah pendahuluan. Rendahnya aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA menjadi masalah utama di SDN 20 Hulu Sungai. Kondisi ini dikarenakan dalam pembelajaran guru sangat dominan tanpa melibatkan siswa. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran hanya terjadi dalam bentuk penugasan, yaitu mengerjakan soal. Ini dikarenakan kecenderungan yang terjadi hanya menginformasikan materi pembelajaran, meminta siswa untuk mencatat materi, dan mengerjakan soal. Keadaan ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan bahan ajar buku pelajaran yang dimiliki oleh SDN 20 Hulu Sungai. Akibat keterbatasan ini menjadikan guru meminta siswa untuk mencatat materi pembelajaran berdasarkan buku pegangan guru. Terkadang siswa diminta untuk menuliskan materi pembelajaran dalam satu kali pertemuan tanpa adanya penjelasan terhadap materi pembelajaran. Kadang pula siswa tidak diberikan penugasan, baik penugasan di sekolah maupun penugasan di rumah. Ini terpaksa dilakukan untuk mengejar target ketuntasan materi pembelajaran dan evaluasi pembelajaran dalam bentuk ulangan harian dan ulangan umum. Untuk contoh yang ketiga adalah tujuan. Tujuan penelitian ini yaitu 1. Meningkatkan aktivitas fisik siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen pada pembelajaran IPA. Yang kedua, meningkatkan aktivitas mental siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen pembelajaran IPA. Dan yang ketiga adalah meningkatkan aktivitas emosional siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen pada pembelajaran IPA. Untuk contoh yang keempat adalah metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif menurut Mahmud mengungkapkan bahwa metode deskriptif adalah suatu penelitian yang diupayakan untuk mencandra atau mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat objek tertentu. Lebih lanjut diungkapkan oleh Mahmud dalam bidang pendidikan, metode deskriptif ini tepat digunakan apabila penelitian ditunjukkan untuk menggambarkan kondisi faktual penyelenggaraan pendidikan atau hal-hal yang berkenaan dengan pendidikan tersebut. Untuk yang kelima adalah contoh hasil dan pembahasan.
Fokus dalam penelitian ini adalah upaya untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode eksperimen pada mata pelajaran IPA di kelas 5, materi sifat-sifat cahaya. Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus, mulai dari siklus pertama sampai siklus kedua, atau sebanyak dilakukan dengan 2 kali pertemuan. Berdasarkan data hasil penelitian, bahwa peningkatan aktivitas fisik berdasarkan observasi dilakukan pada sebanyak siswa 15 orang yang mengikuti pembelajaran. Adapun indikator keaktifan yaitu 1. Siklus 1 siswa dalam kegiatan pembelajaran yang diamati yaitu siswa dalam mengerjakan alat tulis dan buku-buku yaitu 12 orang atau 80%. Dan 3 orang atau 20% tidak mengerjakan peralatan belajar. Meningkat di siklus 2 yaitu siswa dalam kegiatan pembelajaran yang diamati yaitu siswa dalam mengerjakan alat tulis dan buku-buku yaitu 15 orang atau 100%. Tidak ada siswa yang tidak mengerjakan peralatan belajar. Dan yang terakhir contoh kesimpulan yaitu berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka secara umum dapat disimpulkan yaitu penggunaan metode eksperimen dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Secara khusus, kesimpulan penelitian ini yaitu 1. Penggunaan metode eksperimen dalam pembelajaran IPA tentang sifat-sifat cahaya dapat meningkatkan aktivitas fisik siswa. Siklus pertama, rata-rata kemunculan siswa yaitu 8,5 atau 56,57%. Meningkat di siklus 2 yaitu rata-rata kemunculan siswa yaitu 10,25, terdapat peningkatan rata-rata sebesar 11,76%. Yang kedua adalah penggunaan metode eksperimen dalam pembelajaran IPA tentang sifat-sifat cahaya meningkatkan aktivitas mental siswa. Siklus 1 rata-rata kemunculan siswa yaitu 8 orang atau 53,33%. Meningkat di siklus 2 yaitu rata-rata kemunculan siswa yaitu 12 orang atau 80%. Terdapat peningkatan sebesar 26,67%. Dan yang ketiga adalah penggunaan metode eksperimen dalam pembelajaran IPA tentang sifat-sifat cahaya dapat meningkatkan aktivitas emosional siswa. Siklus 1 rata-rata siswa yang muncul adalah 10,33 atau 68,87%. Cukup sekian materi yang saya berikan mengenai sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.